Pada awal tahun 2022, saya berniat untuk memperpanjang masa berlaku surat izin mengemudi, yaitu SIM C. Saya di salah satu kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM, yaitu Satpas. Kota tempat saya tinggal yaitu di Pati. Berdasarkan informasi resmi yang saya peroleh dan dari situs web Polri, prosedur perpanjang SIM sebenarnya cukup sederhana. Melakukan pendaftaran tes kesehatan dan psikologi, membayar biaya resmi yang telah ditentukan, lalu menunggu percetakan SIM. Namun kenyataan di lapangan tidak seideal yang dijelaskan secara normatif. Setibanya di lokasi, saya mendapati antrean yang sangat panjang dan tidak teratur. Tidak ada sistem nomor antrean elektronik dan masyarakat tampak kebingungan dengan alur pelayanan. Informasi mengenai tahapan proses tidak terpampang secara jelas, dan sebagian besar warga harus mengandalkan arahan dari sesama pemohon atau petugas tidak resmi. Yang paling mencolok, terdapat beberapa orang yang secara terbuka menawarkan dalam istilah bantuan cepat untuk mempersingkat waktu antrean dan proses percetakan SIM. Mereka menyatakan bahwa dengan membayar sejumlah uang tambahan, SIM dapat selesai dalam waktu kurang lebih 30 menit. Praktek ini tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi dalam pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Saya sendiri memutuskan mengikuti prosedur reguler dan harus menghabiskan waktu lebih dari 4 jam hanya untuk mendapatkan SIM yang seharusnya dapat diproses dalam waktu yang lebih singkat. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya memilih jalur tidak resmi karena alasan keterbatasan waktu, kurangnya informasi, dan rasa frustasi akibat sistem yang tidak efisien. Pengalaman ini mencerminkan maladministrasi dalam pelayanan publik, khususnya dalam bentuk ketidakteraturan prosedural, diskriminasi pelayanan, serta pembicaraan terhadap praktek percaloan di institusi normal. Selain merugikan secara waktu dan biaya, situasi ini memperlemah kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan aturan. Sebagai mahasiswa, saya memandang penting untuk tidak hanya menjadi korban yang pasif. Saya menyampaikan pengalaman ini dalam bentuk tulisan reflektif di media sosial pribadi dengan bahasa yang sopan, berbasis data, serta menyantumkan regulasi yang berlaku. Respon yang saya terima menunjukkan bahwa banyak warga lain mengalami situasi serupa, namun merasa takut atau enggan menyuarakannya karena khawatir dianggap mengkritik aparat. Melalui pengalaman ini, saya belajar bahwa keberanian menyuarakan kebenaran secara etis adalah bagian dan peran aktif mahasiswa dalam pengawasan sosial. Media sosial dapat menjadi ruang alternatif untuk advokasi publik asalkan digunakan dengan tanggung jawab, tidak menyebarkan fitnah, serta mengutamakan prinsip kebenaran dan etika. Mendorong transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kesadaran kritis adalah langkah awal menuju perbaikan sistematik. Berani bersuara,
berani peduli. Stop administrasi SIM untuk semua suara mahasiswa.